Setiap anak itu unik. Jangan paksa mereka untuk sama seperti temannya, atau bahkan kakaknya, ataupun adiknya. Mereka tuh punya kecerdasan dan potensi yang beda banget. Mereka punya keunggulannya masing-masing. Kecerdasan seorang anak itu nggak bisa diukur hanya dari peringkat berapa dia di kelas. Berapa nilai matematikanya, bagaimana kemampuan bahasa asingnya. Nggak gitu caranya. Setiap anak itu dilahirkan dengan keunikan dan kecerdasan yang beda-beda. Mereka itu ibarat bintang kecil yang bersinar dengan sinarnya masing-masing. Namun seringkali terjadi mereka itu dihadapkan dan ditekan untuk sama seperti orang lain. Untuk mencapai prestasi yang seragam. Kecerdasan alami mereka itu seolah-olah kayak terkekang dan terabaikan. Nggak dipedulikan sama kita sebagai orang tuanya. Lalu bagaimana nih cara kita sebagai orang tua untuk memahami dan mendukung mereka? Sebelum dilanjutkan, saya ingin menyapa teman-teman yang baru gabung dengan channel ini. Selamat datang di channelnya Bang Tama. Di sini saya biasanya ngomongin hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan konten-konten dan topik-topik yang ada pada channel ini, kamu bisa bantu subscribe di bawah. Jadi sebenarnya apa sih yang sulit diraih oleh anak kita itu dalam masa pendidikannya? Bukan medali emas Olimpiade Fisika, bukan nilai ujian yang bagus, bukan itu semua. Yang sulit mereka raih saat ini adalah kebebasan untuk menentukan minat dan apa yang mereka mau. Mereka tuh seolah-olah bingung dan gak bisa menentukan, atau mereka tuh gak bisa fokus untuk menentukan pilihannya sendiri. Karena kita sebenarnya sadar bahwa anak itu gak mungkin bisa ngikutin semua pelajaran. Mungkin untuk ngikutin aja bisa, tapi untuk menguasai seluruh mata pelajaran kayaknya sulit banget. Ada anak yang hanya suka di satu bidang pelajaran aja. Dan itu tuh wajar. Coba lihat deh di sekolah. Guru masing-masing pelajaran itu beda. Karena mereka menguasai di bidangnya aja. Yang ngajar matematika, dia menguasai betul matematika. Yang ngajar fisika, dia menguasai betul-betul fisika. Dan yang anehnya, siswa, murid, dan itu anak kita dipaksa untuk menguasai seluruh pelajaran. Jadi itu tuh kayak gak adil gitu. Sebetulnya kita sebagai orang tua sadar bahwa anak kita tuh gak mungkin menguasai itu semua. Terkadang kita tuh malah ikutan menekan anak untuk mengejar standar kecerdasan yang ada. Jadi mereka tuh dipaksa untuk cerdas sesuai dengan apa yang kita mau. Menekan anak untuk menunjukkan keunggulan di semua bidang pendidikan, di semua bidang pelajaran. Gak bisa kayak gitu. Jadi harapan dan ekspektasi kita tuh terlalu tinggi. Pokoknya semua nilainya harus bagus, hafalannya harus banyak, harus bisa bergaul dengan baik, harus ceria, harus aktif di kelas, aktif di organisasi, ikut ekstrakurikuler. Banyak banget itu. Dan secara nggak langsung hal itu tuh menutupi kecerdasan yang sebenarnya dimiliki anak. Dan itu semua melupakan kemampuan yang sebenarnya harus diajarkan di awal. Yaitu tentang kecerdasan nurani. Itu yang luput dari perhatian kita sebagai orang tua. Karena nilai bagus, hafalannya banyak, prestasinya banyak, penghargaannya banyak. Itu bukan patokan kalau anak dikatakan cerdas. Oke lah, ada anak yang berprestasi banyak, mendapatkan penghargaan, itu cerdas. Tapi bukan berarti anak yang tidak mendapatkan itu tidak cerdas. Karena mereka itu sesungguhnya cerdas dalam bidangnya masing-masing. Karena setiap anak itu punya model dan cara sendiri untuk berkembang. Ada anak yang kemampuannya itu di bahasa. Ada anak yang kemampuannya di matematika. Ada yang suka menggambar. Ada yang suka kesenian. Ada yang suka olahraga. Macam-macam. Ketika tekanan demi tekanan itu terjadi, disitulah muncul masalah. Anak merasa tertekan dengan semua harapan yang dipaksakan oleh kita orang tuanya. Ini tuh bahaya sebenarnya.
karena bisa menurunkan kepercayaan diri dia, menurunkan motivasi dia untuk terus maju. Dan yang lebih parahnya apa? Mengganggu kesehatan mental mereka. Gak mau kan ini terjadi sama anak kita? Jadi kan gak adil banget kalau kecerdasan itu hanya dinilai berdasarkan peringkat dan nilai akademisnya aja. Karena tiap individu itu punya potensi yang luar biasa dalam bidang yang berbeda, khususnya bidang yang dia sukai. Kecerdasan itu beragam loh, gak cuma satu doang. Ada kecerdasan verbal linguistik, ada logika matematika, ada musikal, ada intelijen, ada interpersonal, ada intrapersonal, ada naturalistik. Oh, pokoknya masih banyak deh. Jadi ketika si anak itu mulai menunjukkan minat dan bakat yang beda dari orang lain, kasih apresiasi. Kalau perlu kasih dukungan. Jadi sebenarnya ini yang harus dipahami oleh kita sebagai orang tua. Karena emang ada anak itu yang kecerdasannya dalam hal kreativitas, bukan dalam akademik. Ada anak yang minatnya olahraga. Dia bakalan serius banget kalau udah ada pertandingan basket. Dia akan latihan serius. Gak bisa tuh dia dipaksa untuk pintar matematika. Atau ada anak yang suka banget main alat musik. Gak akan bisa untuk dipaksa belajar tentang sejarah. Karena bukan minatnya. Kadang kekhawatiran orang tua itu dilandasi karena rasa sayang kita. Cuma jangan sampai sayangnya kita kepada anak itu jadi hal yang mengganggu minat dan bakat dia. Kekhawatiran orang tua tuh kayak gini. Bisa nggak ya anak kita tuh ngikutin pelajaran yang banyak banget di sekolah? Bisa nggak ya dia kayak kakaknya? Bisa nggak ya dia pinter kayak temennya yang ranking 1? Nah, kekhawatiran ini yang bikin orang tua akhirnya ngedaftarin anak itu les. Padahal anaknya nggak mau les pelajaran itu. Atau minimal gini aja deh. Berikan dukungan ketika anak suka sesuatu. Misalnya dia suka renang. Kasih lesnya les renang. Tapi bukan berarti melupakan pelajaran lainnya. Dia nggak suka matematika. Kasih dia dukungan minimal mendapat nilai yang cukup. Karena kita tahu sendiri sistem pendidikan di negara kita ini ada standar minimum. Jadi untuk pelajaran-pelajaran yang anak kita nggak suka, kasih cukup aja minimal lulus dengan nilai tersebut. Tapi khusus untuk pelajaran atau bidang yang ia sukai, kejar terus, dukung itu terus. Tapi jangan paksakan anak itu untuk seragam. Temennya pintar matematika, berarti anak kita juga harus pintar matematika. Oke, kalau dia minat di matematika. Kalau enggak, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan untuk seragam dengan orang lain. Mungkin ada anggapan yang ya bisa dikatakan salah, tapi nggak salah-salah banget sih. Jadi anggapannya begini. Kalau nilainya bagus kan bisa lanjut ke sekolah unggulan. Kalau nilainya bagus kan bisa masuk kampus favorit. Kan kalau nilainya bagus ntar gampang nyari kerjaan. Ya sebenarnya nggak salah-salah banget sih itu. Saya juga setuju dengan hal itu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah itu yang diinginkan oleh anak? Kalau memang anaknya mau, anaknya seneng ngejalaninnya, ya nggak jadi masalah. Berarti orang tua dan anaknya itu sejalan. Tapi masalahnya, emang beneran anaknya mau? Atau jangan-jangan si anak terpaksa mau karena takut dimarahin sama orang tuanya. Ya bolehlah kita punya keinginan supaya anak itu memiliki masa depan yang lebih baik daripada kita. Tapi jangan menggantungkan kegagalan di masa lalu kita kepada anak kita. Karena masanya berbeda. Anak itu bukan kita. Iya, darahnya darah kita. Tapi isi kepalanya beda sama isi kepala kita. Yang punya keinginan dan impiannya sendiri. Arahin aja dulu. Tapi ingat, jangan paksain anak untuk menyelesaikan apa yang gak bisa diraih oleh orang tuanya dulu. Ingat-ingat jangan sampai lupa karena sesungguhnya dalam kehidupan itu gak semata-mata cuma untuk menunjukkan siapa yang paling penting, siapa yang paling hebat, siapa yang paling berprestasi. Tapi yang paling penting adalah siapa yang paling punya manfaat untuk orang lain.
Ketika dia punya minat, minatnya ini bermanfaat untuk orang lain. Coba mulai pahami dan coba mulai terima bahwa di dunia ini ada beragam kecerdasan. Gak masalah kalau gak sama seperti orang lain. Cukup fokuskan pada hal yang diminati. Gak apa-apa gak sama. Yang penting adalah bagaimana cara kita orang tua untuk membantu menemukan kecerdasan anak yang unik. Kemudian bimbing dia untuk menjadi individu yang gak hanya pintar, tapi juga memiliki kepedulian sosial yang baik. Sehingga nantinya bakat ataupun prestasi yang mereka miliki itu bisa bermanfaat gak cuma buat diri mereka sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang banyak.